Pada suatu hari, di sebuah desa yang penduduknya cukup ramai, tinggallah 4 orang anak yang saling berteman. Banyak orang di desanya tidak jarang menyebut 4 orang anak itu dengan sebutan 4 sekawan, karena mereka selalu bermain bersama. Nama dari masing-masing mereka adalah Sinta yang bijaksana, Nina yang suka kepoan atau ingin tahu, Dodit yang lucu, serta Bintang yang mempunyai karakter nakal. Tetapi mereka berempat ini ramah dengan orang banyak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Hai Sinta, ayo kita berangkat sekolah. Ayo, terima kasih sudah menghampiriku ya. Kamu bekal apa hari ini? Sayur capcay dan tempe goreng. Wah, kamu ini belum masuk sekolah sudah tanyaku bekal apa. Haha, iya juga ya. Nina, Sinta. Stop Sinta, kita lupa menghampiri Dodit karena asik cerita. Kalian lupa menghampiriku ya? Dodit, maaf ya kami lupa. Karena tadi Nina nih sudah kepo dengan bekalku. Hehehe. Iya, gak apa-apa. Ayo kita jemput Bintang. Hai Bintang. Hai Sinta, hai juga kalian semua. Hai juga. Ayo kita segera bergegas, jangan sampai kita telat. Setelah sampai di sekolah, bel sudah berbunyi. Mereka segera masuk kelas. Akan tetapi, ibu guru belum juga datang. Dodit selalu buat lelucon agar teman-temannya tidak bosan. Teman-teman, kalian tahu gak? Gajah besar apanya, hayo? Besar badannya lah Dodit. Iya benar kata Bintang. Salah. Yang benar, besar kandangnya. Kok kandangnya? Aduh Nina, kalau besar gajah daripada kandang, ya gak bisa masuk dong. Hei, ya juga. Tiba-tiba kelas pun hening, karena ibu guru sudah datang. Hari itu mereka akan menghadapi ujian. Saat ujian, Sinta melihat Bintang menyontek dan dia sangat merasa sedih. Setelah 2 jam, akhirnya bel istirahat pun berbunyi. Mereka pun bergegas beristirahat. Akan tetapi Bintang sempat saja nyumputin pensil temannya dan Sinta kembali melihatnya. Kantin yuk makan bekal. Ayo. Kalian bekal apa? Capcay. Bayem. Sate alias sayur terong. Capcay apa yang bikin capek? Hayo. Aduh, mau buat lelucon lagi nih. Apa emangnya Dit? Ya capcay lah. Dodit. Gimana sih caranya buat capcay? Aku tidak tahu, ini mamaku yang buat. Nina, gak usah banyak tanya deh kalau mau minta. Sudah. Ayo makan, nanti keburu masuk. Jangan lupa berdoa ya teman-teman. Bel pun menandakan akan segera masuk kelas lagi. Tepat pukul 13.00 mereka pun pulang sekolah. Teman-teman, kalian pulang sekolah ini sibuk atau tidak? Memangnya ada apa Sin? Aku tidak sibuk. Kayaknya kamu serius banget. Kayak orang jatuh cinta aja. Apa sih Dit, masih kecil jatuh cinta. Aku gak sibuk juga. Ya kan jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Aku juga bisa. Yaudah yuk kita ke taman desa. Ayo. Mereka berjalan ke taman desa. Lagi-lagi Bintang membuat ulah. Bintang mengambil jambu air tanpa meminta kepada yang punya. Sinta dan teman lainnya pun menegur. Teman-teman, kalian mau tidak? Bintang jangan. Jangan lakukan itu, sama saja kamu mencuri. Udah, ini cuacanya panas. Sedikit saja untuk nyegerin tenggorokan. Tang. Kan aku ada minum. Udah kayak monyet aja, ada buah-buahan diambil. Iya, kan ada minum. Emang jambu bisa nyegerin? Nyegerin, kayak Sprite aja ya. Sudah, Bintang, cukup, itu bukan hak kita. Dodit juga tidak boleh ngatain Bintang seperti monyet. Itu tidak baik. Ayo ke taman desa.
Aku sudah tidak sabar mendengarkan cerita Sinta. Teman-teman, hari ini aku sedih sekali. Kenapa kamu? Ayo cerita. Sabar dong Nina. Kita kan sahabatan, jadi aku boleh ya berbicara sama kalian. Iya, Sinta. Hari ini aku melihat Bintang mencontek, nyumputin pensil, dan ngambil jambu tanpa izin. Lalu Dodi tak pernah serius, semua dibuat lelucon. Dan Nina keponya, aduh, tidak memecahkan masalah. Kan aku hanya mencairkan suasana sih. Diam, Dodit. Itu tidak baik teman-teman. Kita harus membiasakan diri bersikap baik sejak dini. Iya Sinta, maaf ya, aku kepoan banget. Terlebih lagi kamu, Tang. Harus merubah sikap nakal dan jahilmu sejak sekarang ya. Sungguh aku sedih sekali kalau kamu seperti ini. Dengerin tuh Tang. Apa sih, Dit? Kamu juga tuh. Maafin aku ya, Sinta. Bukan untuk Bintang saja, tetapi untuk kita semua. Walaupun kita masih kecil, seharusnya kita sudah harus berani mengatakan tidak pada dosa ya teman-teman. Makasih Sinta, kamu terbaik. Sinta, aku ingin seperti kamu. Makasih ya, Sin. Terus ingatkan kami dan bantu aku untuk berubah. Sama-sama, karena aku mengasihi kalian. Yuk kita bergandengan tangan dan jalan pulang. Ini sudah hampir sore. Oke. Akhirnya pun mereka bergandengan tangan dan segera pulang. Halo adik-adik, kita telah selesai melihat video kisah 4 sekawan. Dari kisah ini kita akan belajar untuk berkata tidak kepada dosa. Apa sih maksudnya berani berkata tidak? Maksudnya adalah kita berani untuk menolak melakukan perbuatan dosa. Contohnya seperti yang dilakukan Bintang dalam kisah tadi. Ketika kita ingin melakukan perbuatan dosa atau perbuatan yang jahat, kita harus berani untuk menolaknya dan tidak melakukannya. Contohnya apa yang dilakukan Bintang tadi? Adik-adik masih ingat kan? Bintang ternyata suka mencontek. Kenapa sih kok suka mencontek? Mungkin Bintang tuh gak belajar. Nah, pas waktu ulangan Bintang bingung. Aduh, mau ngasih jawaban apa ini? Nah, terus akhirnya dia berpikir untuk mencontek. Mencontek adalah mencuri hasil karya orang lain. Terus yang kedua, Bintang berbuat usil, yaitu menyembunyikan pensil temannya. Terus yang ketiga, Bintang mencuri jambu. Nah, adik-adik, ketiga perbuatan jahat yang dilakukan Bintang adalah hal yang sangat tidak menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik pasti masih ingat 10 perintah Allah. 10 perintah Allah yang ke-8 apa ayo? Jangan mencuri. Nah, dari kisah ini, dari kisah 4 sekawan ini, kita akan belajar firman Tuhan supaya kita berani berkata tidak terhadap dosa. Ayo adik-adik, kita mau ambil Alkitabnya, kita mau buka Alkitabnya di dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 17. Kita baca bareng-bareng ya. Udah siap belum adik-adik? Nah, tadi kita semua sudah membaca firman Tuhannya. Apa ya firmannya tadi? Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Nah, firman Tuhan ini menasihati kita supaya kita berbuat baik dan berkata tidak terhadap dosa. Nah,
ayat tadi kita jadikan ayat hafalan ya. Adik-adik menghafalkan ayat di rumah masing-masing. Sebelum kita selesai, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita lipat tangan, tutup mata, sikap doa yang baik, sikap doa yang sopan. Kita mau berbicara sama Tuhan, kita mau minta tuntunan Tuhan supaya kita bisa berkata tidak terhadap dosa. Ayo adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa berkata tidak terhadap dosa, supaya kami berani menolak dan tidak mengulangi kesalahan lagi, tidak mencontek, tidak menjahili teman, tidak suka menyembunyikan milik orang lain, tidak mencuri, dan tidak mengingini milik orang lain. Karena sekarang kami tahu bahwa kami harus berbuat yang baik dan mengasihi sesama dengan kasih Tuhan. Amin.